Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih di tema 2 ya nak, buku 1B ya, kegemaranku. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini ya. Buka bukunya halaman 32 ya, pembelajaran 4. Oke, di sini ada sebuah cerita nak ya, judulnya sepak bola. Dibaca ya, didengarkan. Tigor dan Salman senang olahraga sepak bola. Mereka adalah anggota tim sepak bola yang sama. Dalam satu tim sepak bola ada 11 pemain. Setiap pemain harus saling bekerja sama. Pertandingan sepak bola terdiri dari 2 tim. Setiap tim harus berusaha memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Tim yang menang adalah yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan. Kedua tim menjadi lawan di dalam permainan. Selesai bermain, mereka kembali berteman. Siapa saja yang senang tidak boleh sombong. Siapa saja yang menang tidak boleh sombong. Siapa saja yang kalah tidak boleh marah. Setelah bermain, pemain boleh saling berangkulan dan berjabat tangan. Oke, siapa yang di sini suka bermain sepak bola? Nah, banyak ya nak yang suka bermain sepak bola karena permainan sepak bola itu menyenangkan. Bermainnya itu bersama-sama dengan teman di luar ruangan ya, di lapangan terbuka ya, sangat menyenangkan dan menyehatkan ya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama yuk pertanyaannya ya. Siapa yang senang bermain sepak bola? Nah, kalau suka kamu tulis saya gitu. Bagaimana caranya agar tim sepak bola bisa menang? Ayo, bagaimana? Setiap tim harus apa? Pinter, harus kompak ya. Harus kompak, tulis kompak. Kompak di dalam tim gitu misalkan. Ya. Kemudian nomor 3, bagaimanakah seharusnya sikap tim sepak bola menang? Ayo, tadi apa diceritanya? Pinter, tidak boleh sombong. Tulis tidak boleh sombong. Nah, kalau yang kalah gimana nih? Nomor 4, bagaimana seharusnya sikap tim sepak bola yang kalah? Tadi ceritanya apa? Iya, pintar, tidak boleh marah ya. Jadi kalau yang menang tidak boleh sombong, kalau yang kalah tidak boleh marah. Yang namanya permainan pasti ada yang menang, pasti ada yang pintar, pasti ada yang kalah. Tapi tidak boleh saling bermusuhan ya. Kan kemarin sudah belajar tentang peraturan dalam permainan ya. Tidak boleh curang, kemudian harus kompak ya. Ini ada lagi nih, kalau menang tidak boleh sombong, kalau kalah tidak boleh marah ya. Baik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal macam-macam bunyi ya. Masih ingat gak ada bunyi apa aja? Iya, pinter, ada bunyi alami, ada bunyi buatan. Bunyi alami itu kan yang berasal dari alam. Kalau bunyi buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini kita lihat nih di dalam permainan sepak bola ada yang namanya wasit. Nah, wasit itu menggunakan apa? Peluit. Pinter. Bunyinya gimana sih? Iya, pinter. Prit prit prit. Nah, ini adalah bunyi peluit ya. Bunyi peluit panjang dari wasit menandakan permainan sudah selesai. Bunyi peluit adalah bunyi buatan ya. Beberapa benda dapat mengeluarkan bunyi. Beduk, kentungan, gong, dan lonceng dapat menghasilkan bunyi. Nih tuh, beduk bunyinya gimana?
duk 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 ya, angklung, ini kentungan pianika. Ini semua adalah contoh dari bunyi buatan ya, bunyinya berbeda-beda ya. Nah, setiap alat musik ini mempunyai bunyi yang berbeda-beda dan cara memainkannya juga berbeda-beda ya. Oke, paham sampai sini nak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya nak. Oke, kita lanjut ke halaman 35. Nah, ya, mengelompokkan alat musik. Alat musik adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ada beberapa cara memainkan alat musik seperti yang tadi Bu Tia bilang ya. Ada yang dipukul, digesek, ditekan, ditiup, digoyang dan dipetik. Sekarang ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 alat musik. Kalian tulis di sini ini gendang itu cara memainkannya diapain gitu. Terus ini seperti kecapi ya, ini diapain cara memainkannya. Kemudian ini pianika diapain ya, mainan caranya supaya bunyi di bagaimana. Kemudian angklung juga seperti apa cara memainkannya, ditulis ya nak ya. Ini tugasnya ya di halaman 35 dikerjakan. Ya, ini ada pilihannya tuh di atas. Oke. Sekarang dilanjutkan ya. Baik, dia lanjutkan ke halaman 37. Identifikasi sikap yang baik saat bermain. Tuh ya. Jadi kamu nanti dibaca pernyataannya. Kalau misalkan itu benar, pernyataannya tersebut benar, kasih tanda checklist. Misalkan salah, kasih tanda silang ya, checklist jika boleh dilakukan, silang jika tidak boleh dilakukan. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sikap yang harus kalian teliti ya, dikasih tanda cek atau dikasih tanda silang tuh di halaman 37 dan halaman 38. Itu tugasnya juga ya nak, di hari ini gampang, tinggal dibaca. Kalau misalkan benar kasih tanda checklist, kalau salah dikasih tanda silang. Oke. Baik, kita lanjutkan ya nak ya ke pembelajaran kelima. Pembelajaran 5 ya, ada judulnya di halaman 40 ya, gobak sodor. Tuh, siapa yang pernah bermain gobak sodor? Nah, gobak sodor itu dimainkannya di lapangan Nina ya. Kita baca dulu ya ceritanya. Salman, Jono, dan Tigor senang bermain gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan yang sering dimainkan oleh anak-anak di Pulau Jawa. Gobak sodor dimainkan oleh 2 tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang. Lapangan permainan dapat menggunakan lapangan bulu tangkis ya. Tim penyerang bertugas melewati setiap garis yang dijaga oleh tim penjaga. Tim penjaga bertugas menjaga garisnya agar tidak dilewati tim penyerang. Tim penjaga harus menangkap atau memegang anggota tim penyerang. Permainan gobak sodor membutuhkan kerjasama. Mereka bekerja sama untuk melewati garis akhir. Kerjasama juga dibutuhkan untuk menjaga garis pertahanan ya. Jadi ada 2 tim ya. Ada tim penyerang dan ada tim penjaga, bermainnya di lapangan bulu tangkis ya. Setiap tim terdiri dari 3-5 orang ya. Nah, dari cerita ini kalian jawab ya. Ini ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalian jawab sesuai dengan cerita di samping. Oke, paham nak sampai sini? Oke, kalau sudah paham ya, dilanjutkan ya ke halaman Oke nak, yang di halaman 41 ini kita jawab sama-sama aja ya. Ya, apakah yang dibutuhkan saat bermain gobak sodor? Apa tadi? Iya, pinter. Lapangan bulu tangkis ya.
Oke, nomor 2. Tahukah kamu permainan lain yang membutuhkan kerjasama? Nah, selain permainan gobak sodor, apalagi yang harus kerjasama tadi? Pinter. Apa tadi? Sepak bola. Permainan yang biasanya tim ya nak ya. Kalau membutuhkan kerjasama, basket ya. Kemudian ada voli ya, bisa kalian tulis ya. Berapa jumlah seluruh pemain gobak sodor bila setiap tim berjumlah 5 orang? Jadi kan tadi ada 2 ya. Ada tim penyerang, ada tim penjaga. Kalau misalkan tim penjaganya 5 orang, nah tim penyerangnya juga 5 orang, berarti 5 ditambah 5 berapa? Yuk, 5 tambah 5 berapa? Good, 10 ya, 10 orang. Oke, ditulis ya. Sudah ditulis. Nah, kalau sudah, kita lanjut nih baru ke halaman 43 ya. Menyelesaikan soal cerita. Tuliskan bentuk penjumlahan dari soal cerita berikut. Lalu hitunglah hasilnya. Susan memiliki 2 kok bulu tangkis. Taruh dulu di sini 2 ya. Ayah memberi 3 kok lagi kepada Susan. Nah, 3. Berapa jumlah kok seluruhnya? Gampang, tinggal 2 ditambah 3. Berapa 2 ditambah 3? 2 di otak, 3 di jari. 2, 3, 4, 5. Pinter, tulis di sini 5. Gitu ya. Nomor 2, Ika memiliki 4 bola tenis meja. Tulis ini 4 dulu. Ibu membelikan lagi 2 bola tenis meja. 2 ya. Berapa jumlah tenis meja Ika bola tenis meja Ika seluruhnya? Lagi kayak tadi, 4-nya di otak, 2-nya di jari. 4, 5, 6 ya. Tulis ini 6. Oke, seperti itu caranya ya. Nomor 3. Tigor mempunyai 3 kelereng besar. Jono memberi hadiah kepada Tigor 5 kelereng besar. Oh, ini tadi di sini tulis dulu 3, terus dikasih lagi 5. Berapa jumlah kelereng Tigor seluruhnya? Nah, 3-nya diingat dulu, 3, 5-nya di jari. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinter, tulis dari sini 8. Oke, paham? Sudah ditulis? Ya, kita lanjutkan lagi kalau sudah. Oke, sekarang lanjut ke halaman 44. Melengkapi cerita. Nah, kalau yang ini kalian kerjakan ya. Ini berarti tugasnya ini juga ya. Ini dilihat sini ya. Ada nggak usah digambar, ditulis saja. Misalkan Ahad ini siapa? Nama yang disebutkan pertama. Salman dan Jono akan bermain bulu tangkis. Salman membawa 2 apa nih? Tulis ini. Jono membawa 2 kok. Pemain akan memperoleh nilai bila apa nih? Jatuh di dalam garis. Oke. Lawan akan mendapat nilai bila ini jatuh di luar garis lapangan. Oke, nih jawabannya ada di atas, semua ditulis di sini ya. Oke, nah kegiatan ketiga membuat soal penjumlahan 2 bilangan. Nah tadi kan udah dicontohin tuh sama pembelajaran ketiga kan ada juga. Ini hasilnya harus 6. Contohnya 3 ditambah 3. Nah ini berapa ya? Pokoknya hasilnya harus 6 ya. Penjumlahan yang hasilnya 6. Nah ini penjumlahan yang hasilnya 8. 2 tambah 6 terus berapa lagi? Ya ini juga penjumlahan yang hasilnya 10. Nah, berapa ini contohnya 1 tambah 9. Oke, bisa pakai garis bilangan kalau kalian masih bingung ya. Baik, ada pertanyaan tidak nak? Untuk pembelajaran 4 dan 5 hari ini. Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa langsung telepon atau WA ke Butia ya. Baik, dikerjakan tugasnya ya. Jadi tadi tugasnya apa aja nih? Ya. Nah ini di halaman 35 ya cara memainkannya. Cara memainkan alat musik tuh dikerjakan ya nak. Oke, di halaman 35
Kemudian ini ya, identifikasi sikap ya, halaman 37 sampai 38 ya, dikerjakan. Kemudian nah sama ini deh, tuh sedikit ya tugasnya ya, dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Jika belum paham bisa tanya langsung ke Bu Guru, oke? Jangan tidak dikerjakan ya nak ya. Oke ya, Bu Tia rasa cukup untuk hari ini. Insya Allah besok kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran berikutnya. Oke, yuk sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.